masa bermainnya cuma setengah jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, zat penggenggam nafas kita, zat yang masih memberikan kita kesehatan hingga kita masih diberi kesempatan hidup dan masih diberi kesempatan untuk belajar dan belajar menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita, buat calon pejuang, calon pemimpin negeri ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita hingga akhir zaman. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan, ada sebuah keluhan, ada sebuah curhatan kepada kami. Ustazah, anak saya itu nggak mau belajar. Anak saya itu maunya bermain dan bermain terus. Maka saya tanyakan kepada orang tuanya, Bunda, mohon maaf, anaknya usia berapa ya? Anak saya itu masih usianya 3 tahunan, Ustazah. 3 sampai 4 tahunan begitu. Ya, 3 mendekati 4-nya, Bunda. Masya Allah. Ini luar biasa banget bundanya ya. Anaknya tidak mau belajar katanya. Bermain terus. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita luruskan. Anak-anak itu usia segitu itu masih anak usia dini ya. Anak usia dini itu ya memang dunianya adalah dunia bermain. Tidak mau belajar Ustazah, dia sukanya bermain. Ya memang dunia dia itu adalah bermain. Kalau dia mau belajar, belajarnya adalah melalui bermain. Dia mengenal angka ya dengan bermain. Dia mengenal huruf-huruf ya melalui bermain. Dia belajar berinteraksi ya dengan bermain. Belajar berbahasa juga melalui bermain. Belajar apapun itu melalui bermain. Kalau ayah dan bunda di dalam pikirannya masih ada pikiran seperti ini. Belajar itu harus duduk di depan meja. Duduk, ada buku, ada pensil, disuruh nulis, disuruh membaca. Anak usia segitu, Bun. Apakah kita bayangkan ya, kembalikan ke masa lalu kita. Usia segitu kita bisa apa? Bisa membaca, bisa menulis. Enggak kan? Mengapa hal itu kita sampaikan kepada anak-anak, kita harapkan kepada anak-anak kita? Anak-anak usia dini, biarkan masa bermainnya tuntas dulu. Itu tugas buat dia. Tugasnya dia itu menuntaskan masa bermainnya. Itu aja sebenarnya. Kalau tugas kita cuci piring, cuci baju, memasak, mungkin begitu. Tapi tugas anak usia dini adalah menuntaskan masa bermainnya. Maka jangan dikatakan kalau anak saya itu nggak mau belajar, maunya hanya bermain. Padahal bermain itu buat dia adalah belajar. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, dulu saya waktu kuliah itu pernah diajari oleh dosen saya tentang konsep bermain. Konsep bermain bagi anak usia dini itu sebenarnya adalah sama dengan konsep orang dewasa yang sedang bekerja. Mari kita samakan ya. Misalnya, anak usia dini yang sedang bermain, itu kalau dia bisa mencapai atau bisa contohnya misalnya dia bisa membangun balok-balokan sampai tinggi. Apa yang dia rasakan? Senang, sama dengan kita. Ketika kita bisa mencapai suatu target pekerjaan kita, maka apa
apa yang kita rasakan? Senang. Demikian juga ketika anak usia dini bermain pasir-pasiran, ketika dia sudah bisa membangun pasirnya hingga memuncak, kemudian ada yang datang dan menghancurkan pasir itu, bagaimana perasaannya? Hancur. Sama dengan kita ketika kita bekerja. Ketika kita membangun sebuah pekerjaan, kemudian sudah sampai atas, kemudian ada yang menghancurkan, bagaimana perasaan kita? Hancur juga. Sama. Aktivitas kita hari ini yang bekerja, itu sama dengan aktivitas anak usia dini yang sedang bermain. Maka jangan lagi dikatakan bahwa anak saya nggak mau belajar. Maunya hanya bermain, bermain, dan bermain. Justru disitulah anak-anak belajar. Justru di bermainnya itu anak-anak kita sedang belajar. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah menyadari bahwa anak usia dini itu dunianya adalah dunia bermain, belajarnya adalah melalui bermain, maka butuh sebuah konsep stimulasi. Di mana konsep itu bermuatan pembelajaran dan konsep itu juga bermuatan akidah. Mengapa demikian? Karena anak-anak itu adalah perekam yang hebat. Maka ketika akidah kita sampaikan sejak dia usia dini, maka hari-harinya itu dipenuhi oleh nuansa-nuansa Islami. Akidahnya akidah Islam ya bun. Nah seperti itu. Kita butuh sebuah konsep di mana ada stimulasi yang bermuatan pembelajaran dan stimulasi yang bermuatan akidah Islam. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ada lagi sebuah curhatan orang tua. Ustazah, anak saya itu emosinya suka meledak-ledak, suka marah. Kalau disuruh belajar itu nggak mau. Dia itu sukanya bad mood. Ya, bad mood itu adalah sebuah kewajaran, Bun. Siapapun, jangankan anak usia dini, kita yang sudah dewasa juga pernah mengalami bad mood, ya. Pernah nggak bunda bad mood? Ketika bekerja, kemudian tiba-tiba merasa pada titik lelah, titik jenuh, dan tiba-tiba bad mood. Betul? Pernah ya bun? Pernah. Jangankan anak usia dini. Kalau sudah bad mood maunya apa? Ada yang maunya marah-marah. Ada yang maunya diem aja. Ada yang gak mau berinteraksi dengan siapapun. Itu anak usia dini. Itu dikarenakan mereka memang belum memiliki pemahaman yang utuh. Jadi sakofah yang dia peroleh itu masih belum utuh. Ya memang yang namanya anak-anak itu emosinya belum terkontrol gitu ya bun. Tapi kalau bad mood itu semuanya itu merasakan, pernah merasakan. Kalau orang dewasa terjadi bad mood itu barangkali karena gangguan hawa nafsu dan godaan setan. Tapi kalau anak-anak karena sakofa atau pemahaman dia itu belum utuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang bad mood pada anak usia dini, maka sebaiknya kita yang pertama, kita lihat pemicunya. Apa yang melatar belakangi ke-bad moodan anak-anak kita itu? Jangan-jangan ada yang lebih menarik dari kegiatan belajar pada hari itu. Anak-anak yang sedang belajar menghafal Al-Quran,
pada saat usia dini bisa juga mengalami bad mood. Bagaimana cara menggairahkan mood itu kembali? Nah, yang pertama adalah mari kita cari pemicu dari bad mood itu. Kira-kira apa? Jangan-jangan dia tertarik dengan sesuatu. Misalnya dia ingin segera bermain handphone. Misalnya. Atau dia ingin segera menonton TV. Itu masih perkiraan kita ya pemicunya. Nah, kalau misalnya itu benar, maka kita itu sebagai orang tua harusnya memberikan komitmen atau mengajak mereka berkomitmen. Ini penting, Bun. TV, gadget, gadget handphone kayak gitu ya. Terus apa? Tab yang disukai sama anak-anak zaman now itu kita sebagai orang tua apakah boleh memberikan? Boleh, tapi dengan porsi yang wajar. Penggunaan gadget sendiri untuk anak usia dini ini harus ada komitmen. Komitmen apa? Komitmen waktu. Jadi anak-anak didudukkan bersama, abang mau bermain handphone. Misalnya seperti itu, diajak berkomunikasi. Bunda hanya memberikan waktu bermain handphonenya dari jam sekian sampai jam sekian. Abang maunya jam berapa sampai jam berapa? Misalnya seperti itu. Bunda, kurang lama. Masa bermainnya cuma setengah jam? Anaknya biarkan anak protes, tidak apa-apa. Jadi, abang pengen waktunya bertambah. Diskusi. Kenapa abang pengen bertambah? Bukannya setengah jam itu cukup. Nanti waktu yang lain bisa dipakai untuk belajar ini, disebutkan. Atau abang bisa kan nanti bisa istirahat waktunya lebih banyak daripada bermainan handphone. Jadi diajak diskusi mereka. Bunda, teman abang kalau bermain handphone sama bundanya lama-lama gak apa-apa. Abang ini anaknya bunda atau anaknya siapa? Diajak diskusi sampai akhirnya menemukan waktu deal. Jam berapa sampai jam berapa dia pegang handphone, berapa jam dia boleh bermain handphone. Memang itu tidak mudah mengajari anak-anak berdiskusi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, komitmen ini mengajarkan kepada anak-anak untuk disiplin. Ketika mereka sudah menemukan jam untuk bermain handphone, jam melihat TV, maka dia itu secara tidak langsung diajak untuk disiplin. Selain itu, dia juga belajar untuk apa? Untuk menepati janji. Itu kan tadi diskusinya bareng sama abang, ya kan? Ini peraturannya bukan bunda sendiri yang bikin, tapi bareng sama abang, bareng sama adik, iya kan? Bareng sama ayah. Jadi ini harus ditepati bersama-sama. Nah, seperti itu Bun. Jadi dia juga belajar menepati janji. Tentunya komitmen ini juga harus dibarengi dengan kekompakan anggota keluarga yang lain. Kalau misalnya anaknya itu diberikan waktu bermain handphone hanya sekian jam, maka orang tuanya juga harus seperti itu konsekuensinya. Kalau anaknya nggak boleh pegang handphone, orang tuanya tetap pegang handphone.
Anak-anaknya nggak boleh lihat TV, orang tuanya yang lihat sinetron. Ya sama aja. Komitmen ini selain belajar untuk disiplin dan menepati janji, komitmen yang seperti ini juga belajar untuk fokus belajar dan fokus ibadah. Kalau sudah tertata waktunya, ada komitmen, dia nggak lagi berpikiran tentang, oh, ketika dia menghafal Al-Quran begitu pun ya, dia oh aku abis ini mau mau ini apa? Mau pegang HP, kepikiran. Enggak, ketika dia lihat jam, oh belum waktunya. Dia tetap fokus belajarnya, dia tetap fokus ibadah. Jadi kita cari pemicunya, kenapa dia bad mood. Sebagian besar bunda-bunda ini menyampaikan kebadmutan anaknya itu ya karena memang ada pemicu. Pemicunya itu tadi yang belum terselesaikan. Bahkan mungkin ada juga yang anak-anaknya mungkin pada saat belajar begitu, dia pengen segera bermain sepedaan misalnya. Jika kita menemukan hal-hal seperti itu, maka anak-anak dibolehkan bermain sepedaan, tapi ada komitmen. Bermain sepedanya sampai jam berapa, Dek? Tanya seperti itu. Sampai jam sekian, Bunda. Ya, boleh yuk. Bermain sepeda dulu. Habis itu kita kembali lagi, kita belajar lagi sama Bunda. Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah. Anak-anak yang kehilangan moodnya turun maksudnya. Ketika nggak mau belajar. Maka kita bisa ubah belajarnya yaitu dengan yang tadi saya sebutkan. Dengan menggunakan alat-alat permainan. Mengapa? Karena memang belajar mereka adalah melalui bermain. Maka di sini dibutuhkan alat permainan edukatif. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda membelikan permainan, alat permainan, maka pilihlah alat permainan edukatif atau APE. Apa bedanya alat permainan edukatif dan alat permainan biasa? Alat permainan edukatif itu Bun adalah alat yang bisa dimainkan anak-anak yang sekaligus mengembangkan aspek-aspek motorik dia, kognitif dia. Contoh misalnya Lego, Bunda tahu Lego ya. Plastisin, terus balok-balokan, seperti itu. Banyak ya Bun ya. Alat masak-masakan masuk alat edukatif bukan? Masuk. Dia bisa menstimulasi perkembangan anak-anak ketika dia bermain peran mikro dan makro. Alat pingpong, apakah itu alat edukatif? Ya, itu alat yang bisa menstimulasi kecerdasan, apa itu? Olahraganya itu, kinestetik dia. Alat balok-balokan, itu alat permainan edukatif yang bisa menjadi alternatif. Jadi ketika ayah dan bunda membelikan alat permainan, bukan syukur membelikan aja, bukan asal membelikan dan memberikan, tapi dilihat dulu apakah itu APE atau bukan. Pilihlah alat permainan edukatif yang menstimulasi perkembangan anak-anak dan bunda yang dirahmati Allah. Membangkitkan mood anak-anak itu bukan pekerjaan gampang. Tapi ini harus dilakukan dengan fokus dan serius. Mengapa? Kebanyakan para orang tua itu ketika menghadapi anaknya bad mood, mereka akan menyampaikan bahwa wes babano nanti yo biarkan nanti lama-lama kan ya baik-baik sendiri. Jangan seperti itu.
Mengapa? Jika bad mood itu dibiarkan, maka bad mood itu akan berkepanjangan, yang nanti sewaktu-waktu akan meledak bomnya. Kita nggak tahu bagaimana cara protes anaknya kalau bad mood itu kelamaan dibiarkan. Jadi, pekerjaan menggairahkan mood anak kembali itu butuh pengorbanan ayah dan bunda. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak bad mood bisa juga dipicu karena dia itu protes. Bentuk protes dia kepada aktivitas ayah dan bunda. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Ya, anak-anak itu kadang merasa bahwa dirinya itu tidak pernah diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sibuk bekerja. Sementara dia hanya ditemani oleh orang lain. Maka bad mood itu bisa jadi sebuah bentuk protes dari anak-anak kepada kita. Dia minta diperhatikan. Dia minta sebagian waktu kita untuk dia. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, bagaimana membangkitkan mood anak-anak juga dengan cara mengetahui cara belajar dia. Ada tipe-tipe belajar anak-anak. Ada tipe visual, audio, ada juga yang kinestetik. Tipe visual, dia itu kalau belajar bisa langsung madep jebret, bisa. Tapi kalau audio, dia butuh suara yang jelas untuk bisa belajar dengan nyaman. Tipe kinestetik beda lagi. Tipe kinestetik itu adalah anak yang senengannya obah. Kalau orang awam bilang bahwa dia itu tingkai akeh. Tidak jarang anak-anak kinestetik itu kalau di sekolahan yang ibu gurunya nggak paham, itu akan mengatakan bahwa anak ini nakal. Orang tua juga begitu. Ketika melihat anak kinestetik yang karepe dhewe, itu kebanyakan akan mengatakan bahwa anak itu nakal. Padahal tidak ada anak yang nakal. Bisa jadi anak itu kelebihan energi, Bun. Harus dikeluarkan. Nah, anak-anak yang seperti ini tidak boleh langsung dilabeli. Ada lagi yang lebih menyakitkan. Anak-anak yang seperti itu biasanya dikatakan, oh ini autis. Jangan buru-buru mengatakan seperti itu sebelum ada buktinya. Buktinya yaitu dari keterangan orang yang berwenang untuk menyampaikan bahwa dia autis atau tidak. Dan Bunda, kalau kita sudah tahu tipe belajar anak kita itu yang seperti apa, kita bisa memasuki dunia mereka. Seperti saya misalnya, kalau saya mendengarkan cerita atau ceramah dari guru gitu ya, itu nggak bisa langsung madep satu fokus gitu, nggak bisa. Saya harus menyediakan satu buku, di mana buku itu menjadi satu tempat yang menjadi tempat kelebihan energi saya. Karena nggak mungkin saya lari-larian seperti anak-anak itu kan. Padahal sebenarnya aslinya sama. Saya nggak bisa fokus kalau satu. Saya memang tipe visual, tapi juga tipe kinestetik. Jadi kalau ada apa-apa, saya nggak bisa kalau
mengandalkan pendengaran saja, tapi harus benar-benar melihat. Buku dibacakan nggak ngefek buat saya. Saya harus melihat benar-benar buku itu dan harus saya baca benar. Begitu juga kalau ada guru ngomong gitu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi harus ada buku khusus di mana buku itu untuk sebagai tempat menumpahkan energi. Karena nggak mungkin saya lari-larian seperti anak-anak. Kalau anak-anak dia mengeluarkan energinya bagaimana? Lari-larian. Bisa juga mengganggu temannya. Iya enggak sih? Kalau sudah mengganggu temannya itu kita luruskan ya Bun. Kalau dia masih lari-lari dan tidak merugikan yang lainnya, ya sudah enggak apa-apa, memang dia seperti itu. Cara belajar dia berbeda dengan yang lain. Nah, anak-anak yang seperti itu butuh penanganan khusus dari orang tua maupun bu gurunya. Jadi enggak ada anak yang nakal. Apalagi anak-anak yang seperti itu biasanya disebut, wah itu hiperaktif. Padahal Bun, anak-anak yang begitu coba ditanyain. Apa yang disampaikan sama bu gurunya? Pasti dia tahu. Pasti dia itu mendengar. Padahal kalau dilihat itu dia nggak ngereken. Pernah nggak bu guru ya, ini ada bu guru kan yang mendengarkan. Pernah nggak bu guru itu memiliki murid-murid yang seperti itu? Atau mungkin ayah dan bunda pernah punya anak yang seperti itu, dikandani nggak didengarkan, tapi dia sebenarnya mendengar. Ingat kisah Imam Syafi'i ya Bun? Imam Syafi'i itu ditanyain, ketika belajar ditanyain sama gurunya. Hei Imam Syafi'i, hei Syafi'i, kowe kok orang nyatet kuwi piye toh? Hei Imam Syafi'i, kamu tuh kok nggak nyatet itu gimana? Imam Syafi'i jawab apa? Wahai gurunda, meskipun saya tidak mencatat, coba ditanya, apa gurunda tanya, tadi menyampaikan apa? Saya bisa menyampaikan kembali. Itu Imam Syafi'i ya, kayak gitu. Ya nggak nyatat. Teman-temannya nyatat segitu banyaknya, tapi Imam Syafi'i nggak mencatat. Allah memberikan kelebihan kepada beliau. Melihat dan mendengarkan aja sudah mancep di pikiran beliau. Masya Allah. Jadi ayah dan bunda, tipe belajar anak-anak itu berbeda-beda. Gak sama juga temannya Imam Syafi'i itu gak sama juga. Apakah semua kayak Imam Syafi'i? Boten. Jadi tipe belajar itu masing-masing anak tidak sama. Dan itu pandai-pandainya para orang tua, pandai-pandainya para guru untuk memberikan stimulasi. Pandai-pandainya orang tua dan pandai-pandainya guru menempatkan bagaimana dia menjadi seorang pendidik. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, cara membangkitkan mood ada lagi, yaitu dengan cara memberikan reward kepada anak kita. Reward ini bisa berupa pujian. Anak-anak kita itu sangat senang dipuji. Masya Allah, anak bunda pinternya. Kayak gitu. Jadi ketika dia menunjukkan sebuah prestasi, prestasi tidak harus prestasi yang ketika dia mendapatkan nilai bagus ya Bun. Prestasi dia, contohnya kalau anak usia dini, dia bisa memasang Lego sampai tinggi, setinggi yang tidak seperti biasanya, itu sudah dipuji. Jangankan tidak seperti biasanya, bisa nancepkan balok-balok, itu saja sudah harus dipuji. Maka sebagai orang tua, kita jangan pelit-pelit memuji anaknya. Ada yang di sini ayah dan bunda yang pelit memuji anaknya? Kalau kemarin masih pelit memuji anaknya, hari ini harus jangan pelit lagi memuji anak.
Kenapa? Anak-anak itu sangat suka dipuji. Dan Bunda, kalau memuji itu harusnya adalah memuji karena kemampuan dia, bukan karena fisik dia. Loh, kalau begitu nggak boleh dong ngatain dia cantik. Boleh. Boleh mengatakan cantik tapi dengan batas wajarnya. Dan jangan lupa ada kalimat Masya Allah. Karena sesungguhnya ketika kita memuji penciptaan Allah berupa fisik dia, itu berarti memuji Allah. Jadi misalnya contohnya adalah, Masya Allah ganteng nih si abang anak Bunda. Contohnya seperti itu. Masya Allah adik juga cantik. Seperti itu boleh. Masya Allah abang hidungnya mancung misalnya gitu. Boleh nggak? Ya boleh lah. Ada Masya Allahnya. Dan pujian itu lebih ditekankan kepada keberhasilan dia. Keberhasilan dia misalnya mencapai sesuatu. Bisa menggoreskan krayon. Misalnya dia kemarinnya itu nggak berani menggoreskan krayon. Sekarang hari ini tiba-tiba berani mencoret-coret. Masya Allah, pinter nih adek, sudah bisa coret-coret. Padahal coretannya itu gak karuan. Gak masalah. Anak-anak yang kemarin masih jijik dengan lem, dia ndak mau pegang lem. Kan ada tuh biasanya lem itu ada yang kerucupan gitu ya, yang ada. Tapi ada yang langsung dicolet gitu. Anak-anak biasanya ada yang jijik alias gilo ya Bun ya. Tuh ada. Dan tiba-tiba hari itu dia mau pegang lem. Dipegang. Masya Allah hari ini luar biasa, pinter nih si adek. Bunda suka banget. Besok lebih berani lagi adek ya. Ini besok kita mainannya yang lebih seru lagi. Anak-anak dikasih tahu seperti itu. Jadi pujian itu bisa membangkitkan mood anak-anak. Jangan pelit-pelit untuk memuji. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, reward itu bisa berupa pujian, juga bisa berupa hadiah. Tapi hadiahnya nggak usah mahal-mahal. Tapi kalau bunda punya rezeki lebih, yang mahal juga nggak apa-apa kan untuk anak kita ya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk anak kita. Kita bekerja juga untuk siapa? Untuk anak-anak kan? Ya, jadi kalau misalnya mereka memiliki prestasi, beri dia hadiah. Beri dia penghargaan. Itu bisa membangkitkan mood dia kembali. Masya Allah. Dan mood kembali bisa dengan menyentuh naluri-naluri dia. Kalau tadi sudah kita bangkitkan dengan memberikan pujian, itu naluri bakoknya yang kita sentuh. Bagaimana dengan naluri tadayunnya? Mari libatkan Allah di tengah-tengah dia. Ketika dia bad mood, kita ajak dia diskusi. Abang tahu kan kalau abang itu setiap hari, setiap saat itu ada yang lihat. Anaknya mau sikat. Tahu. Dia tahu siapa? Bunda. Duh kok bunda? Iya, abang kan sudah tahu kalau yang lihat itu adalah Allah. Iya kan? Setiap saat kita, setiap bunda memasak, bunda kemana-mana, itu dilihat sama Allah. Begitu juga abang. Kalau hari ini abang bad mood, gak mau hafalan Quran, abang gak mau belajar, abang gak mau ngapa-ngapain, kira-kira Allah sayang gak? Nah, kita sampaikan kepada dia keberadaan Allah. Kita sentuh naluri tadayun dia. Naluri beragama dia.
Abang, padahal Allah itu sayang pada anak yang semangat. Ceritakan kepada dia bahwa Allah itu melihat setiap apa yang dia lakukan. Kalau dia menjadi anak yang hebat, maka Allah semakin sayang, semakin cinta. Dan kalau Allah itu cinta dan Allah itu sayang, Allah itu ridho, hadiahnya itu gak seperti yang Bunda berikan, tapi lebih dari apa yang dia inginkan. Lebih dari apa yang Bunda berikan juga. Ceritakan kepada dia tentang cerita dari surga. Bagaimana Allah menciptakan surga dengan segala kenikmatannya. Ceritakan kepada dia. Bagaimana Allah itu sayang kepada anak-anak yang patuh dan tunduk. Anak-anak yang suka belajar. Berikan penguatan kepada dia, sentuh naluri tadayunnya. Selanjutnya, Bunda bisa menyentuh naluri nauk dia. Kasih sayang, peluk, cium. Anak usia dini ini suka banget dipeluk, dicium. Anak-anak yang masa kecilnya itu suka dipeluk dan suka dicium, suka didekap erat. Itu juga berpengaruh nanti ketika dia dewasa. Kalau ada anak-anak yang suka tiba-tiba ngelayot, jangan tiba-tiba dikatakan, ngalem iki, duduk sana wis gede ngono. Jangan begitu. Justru kita rangkul, tepuk-tepuk punggungnya, elus-elus. Itu akan mendekatkan emosional dia kepada kita. Bagaimana anak-anak bisa nurut dengan kita, sementara kita pelit untuk memberikan pelukan kepada dia. Bagaimana anak-anak itu mengerti bahasa kita, sementara kita itu enggan untuk memberikan ciuman kepada mereka. Kita enggan menjabat tangan mereka. Kita enggan membuat mereka, menghangatkan mereka. Ketika mereka menggigil, butuh kasih sayang kita sibuk dengan yang lainnya. Bagaimana bisa anak-anak seperti itu nurut dengan kita? Yang dirahmati Allah, itu tadi adalah cara-cara bagaimana membangkitkan mood anak-anak. Jika cara yang pertama, kedua, ketiga itu belum bisa diterima oleh anak-anak, anak-anak masih bad mood, tapi insya Allah ya kalau cara-cara seperti itu kita lakukan, insya Allah anak-anak bisa menggairahkan mood dia kembali. Nah, jika cara-cara itu tidak bisa atau tidak cool, maka Bunda harus memilih strategi-strategi lain. Anak-anak belajar itu nggak bisa kalau duduk manis aja di sebuah tempat yang sama, di sebuah ruangan yang sama, ita itu terus. Duduk manis, jebret di pojokan kamar, sendirian lagi. Gak bisa seperti itu. Anak-anak juga butuh refreshing, Bun, supaya dia moodnya kembali muncul. Kita kembali mengingat mood ya. Dulu itu waktu masih kecil, saya suka dibikinkan rumah-rumahan oleh bapak. Bunda mau niru kayak gitu? Boleh. Bikin rumah-rumahan dari kardus. Kalau saya dulu dibikinkan rumah-rumahan sama bapak itu dari kayu. Bersebelahan dengan kandang kambing waktu itu. Jadi ada dua gitu ya, sebelah sini rumah-rumahan saya dan adik-adik gitu ya. Yang untuk bermain tuh belajar.
Yang satunya sebelahnya adalah kambing. Jadi kami itu memberi makan kambing sekaligus belajar, bermain dan belajar. Rupanya anak-anak kita itu juga pengen butuh pengalaman yang seperti itu juga. Tapi tidak harus membelikan kambing ya Bun, enggak. Tidak disarankan. Karena ini dulu masa kecil saya gitu ya. Jadi bisa Bunda bikinkan rumah-rumahan dari kardus, atau mungkin kalau yang lebih punya uang itu di tenda-tendaan di depan rumah gitu ya. Belajarnya biasanya di kamar berubah menjadi di depan teras. Bisa seperti itu. Digelar tikar, ada kayak piknik tipis-tipis gitu. Itu lebih menyenangkan buat anak-anak. Mau itu ya, mau saya ajak keluar gitu biar refreshing gitu. Sekarang pandemi Bun, kita menghindari itu, nggih. Kecuali kalau Bunda menemukan sebuah tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh orang-orang begitu. Kalau di Surabaya sini ada ya yang di Surabaya Singapore of City itu banyak tempat yang bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau akad aja ya itu bisa dipakai untuk belajar, membangkitkan mood anak-anak yang tadinya bad mood. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Ketika sudah strategi-strategi, apapun kita sampaikan, ternyata nggak mempan. Ada lagi strategi yang lain yang bisa membangkitkan anak-anak. Bunda ambil buku, kisah-kisah tentang sahabat Rasulullah. Bacakan kepada mereka. Kalau Bunda sudah lebih piawai, nggak usah dibaca dulu sebentar, terus habis itu cerita dengan bahasa Bunda itu lebih baik. Ceritakan kepada mereka. Anak-anak hebat, anak-anak yang pada masa Rasulullah yang masih kecil-kecil itu, mereka adalah anak-anak yang semangat untuk belajar. Karena apa? Karena mereka itu punya cita-cita yang besar. Sampaikan kepada dia bahwa sebenarnya mereka itu, anak-anak kita ini juga memiliki cita-cita yang besar. Yang tadi kita sentuh naluri nauknya ya, kita sampaikan ayah dan bunda itu sayang sama kakak, sayang sama abang, sayang sama adik. Sayang banget. Kita semua saling menyayang. Karena itu kita harus saling mengingatkan. Kalau abang sedang tidak mood belajar, maka bunda tugasnya adalah mengingatkan. Karena bunda sayang. Seperti para sahabat Rasulullah. Nah, ceritakan sahabat Rasulullah itu. Mereka itu memiliki cita-cita yang tinggi sebagai pejuang agamanya Allah. Bukankah abang juga begitu ya? Oh, bunda dengar abang itu nantinya yang akan menggantikan ayah dan bunda loh. Nah, karena dia udah tahu ayahnya itu suka mengisi kajian gitu ya. Bundanya juga. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak mereka lah nanti yang akan menggantikan ayah dan bundanya. Maka tidak boleh kalau terus-terusan bad mood. Jadi ceritakan kemudian berikan kekuatan bahwa kalianlah, kamulah, abanglah yang nanti itu menjadi pemimpin negeri ini. Misalnya seperti itu. Jadi bangkitkan dia dengan cerita-cerita. Jangan diberi dongeng ya. Dongeng itu khayalan Bun. Berikan kisah-kisah yang nyata yang sudah pernah terjadi. Boleh kisahnya bunda, tapi gak boleh bocok gitu ya. Jadi gitu Bun ya. Ya gak boleh dikasih dongeng ya sekali lagi ya Bun. Dongeng itu khayalan. Nah, jadi seperti itu strategi-strategi yang bisa dipakai untuk membangkitkan mood anak-anak.
Setelah itu bagaimana? Apakah anak-anak bisa tersenyum kembali dan belajar kembali? Diharapkan seperti itu. Tapi jika tidak, maka bersabarlah. Anak-anak itu seperti kita juga menata moodnya tidak moro-moro. Tapi anak-anak cenderung cepat berubah moodnya. Ya, kalau misalnya tadi dia bersedih untuk menjadikan dia gembira gampang. Beda dengan orang dewasa. Maka bedanya kalau misalnya anak-anak itu punya masalah, orang dewasanya ikut juga. Ternyata orang dewasanya belum, orang dewasanya masih terlibat masalah, anak-anaknya sudah akur. Bedanya di situ. Jadi moodnya anak-anak itu gampang untuk bisa dipolak-balik gitu ya Bun. Kalau misalnya masih tetap seperti itu ya bersabar, paling enggak kita sudah menstimulasi anak-anak begitu ya. Dan kita tunggu Allah yang akan memainkan perannya. Yang penting kita sudah berupaya. Begitu nggih Bun? Semoga kita semuanya diberi kesabaran, keikhlasan, menjadi orang tua. Orang tua bukan sekedar orang tua, kita ayah dan bunda calon para pemimpin. Kita adalah ayah dan bunda calon pejuang-pejuang Islam. Di mana anak-anak kita nantinya itu adalah anak-anak yang berada di garda terdepan perjuangan. Yakinkan itu. Kita bisa. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah kalimat, dan itu semuanya dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.